Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, yang sama dalam firman Tuhan, Sefanya 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ayat yang ke-20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, di Injil Sefanya 3 ayat yang pertama. Celakalah si pemberontak dan si cemar. Ya. Jadi celakalah si pemberontak dan si cemar. Berontak karena melawan Tuhan, ya, melawan kebenaran. Ya, jadi celakalah si pemberontak, hai kota yang penuh penindasan. Ya, jadi penindasan. Ya. Jadi celaka, ya, yang suka menindas, ya, orang lemah. Ya. Tuhan pantau kita, dia lihat kita. Ya. Kalau kita berbuat salah, tentu resiko ada penghukumannya, Bapak Saudara. Ya. Jadi celakalah si pemberontak. Ya. Sefanya 3 ayat yang pertama. Kemudian Sefanya 3 ayat yang kedua, ia tidak mau mendengarkan teguran. Ya. Jadi si pemberontak ini dia tidak mau mendengarkan teguran. Ya. Baik dari manusia maupun terutama dari Tuhan. Jadi dia tidak mau mendengarkan teguran. Akhirnya celakalah dia, binasa, sia-sia, mati sia-sia. Ya. Siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Allahnya, ia tidak menghadap. Jadi pemberontak ini dia tidak percaya kepada Allah. Itu artinya celaka, Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah hidup kita, ya, di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita jangan seperti pemberontak ini. Ya, dia tidak percaya kepada Allah. Ya. Dia anggap Tuhan itu tidak ada. Itu artinya si pemberontak, Bapak Saudara. Ya. Di ayat yang ketiga, para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Ya. Jadi singa yang mengaum. Ya. Jadi pemberontak itu seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsanya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita menghalau semua. Ya. Karena Tuhan Yesus penuh kuasa. Ya. Tuhan Yesus berkuasa di surga hingga di bumi. Ya, Bapak Saudara. Matius 28 ayat yang ke-18. Aku berkuasa di surga hingga di bumi. Ya, pencipta. Jadi Tuhan itu pencipta nafas kita. Ya. Nafas Tuhan kasih. Maka itu kita harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Ya. Rajin-rajinlah memberitakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pelaku firman penting dimanapun kita berada. Ya, Bapak saudara. Di Sefanya 3 ayat yang ke-9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Ya. Jadi kita punya bibir yang perkataan yang bersih. Jangan sembarangan, jangan asal-asal bicara. Ya, lebih bagus kita bicara firman Tuhan. Ya, bibir yang bersih. Ya, hati yang tulus. Ya, melayani dengan hati yang tulus. Ya, itu maunya Tuhan.
Jangan setengah hati. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus melayani dengan hati yang tulus. Ya, Bapak Saudara, ya. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya, jadi kita memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan bahu-membahu. Saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Kalau ada yang sakit, ya berdoa supaya sembuh. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Ya, bagian kita cuma hanya berdoa. Ya, bagian Tuhan pasti menyembuhkannya. Sakit penyakit sembuh, doa penuh kuasa. Ya, Bapak Saudara, jadi bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Di ayat yang ke-14, saya punya 3 ayat yang ke-14, bersorak-soraklah hai putri Sion, bertimpik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan berlari. Ya, jadi bersukacitalah dan berlari. Ya, dengan segenap hati hai putri Israel. Jadi kita bersukacita, berlari. Ya, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bergembira, bersyukur. Ya, apa yang kita dapat berasal daripada Tuhan. Ya, jangan lalai, jangan lemah. Ya, ya Bapak Saudara. Jadi baca Alkitab itu penting Bapak Saudara. Ya. Saya hari ini ya sudah mau sampai di perjanjian baru Bapak Saudara. Ya. Jadi harus baca. Ya. Baca Kejadian 10. Ya. Ada kuasa. Ya. Sebelum baca berdoa dulu. Tuhan kasih kekuatan. Biasanya kalau kita baca Alkitab mata kita mengantuk. Itu yang saya alami. Tapi tahan dengan iman kita. Ya. Nanti Roh Kudus menguatkan kita. Ya kalau kita mengantuk kita langsung simpan Alkitab ya kalah kita sudah. Ya, padahal belum sampai jam selesai bacanya. Misalnya Bapak Ibu mau rencana baca 15 menit. Tiba-tiba baca 3 menit atau 4 menit mata mengantuk, simpan Alkitabnya. Ya kalah sudah itu. Ya, belum sampai 15 menit. Iblis menang. Ya Bapak saya, maka itu kita harus kuat. Roh kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, supaya kita baca sesuai target. Ya, saya puji Tuhan ya, saya baca Alkitab sehari bisa 4 jam atau 5 jam, bahkan lebih. Ya, bahkan bisa sampai 6 jam. Ya, sehari. Ya, itu targetnya Bapak saudara. Memang baca di pertengahan ya rasa ngantuk juga, tapi harus tahan, berdoa. Tahan dengan iman kita. Ya, kita adalah anak Allah, anak raja, anak kemenangan. Ya, Bapak saudara. Di ayat yang ke-17, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ya, jadi Tuhan Allah ada di antara kita. Dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi Tuhan memberi kita kemenangan. Ya, kita menang. Tuhan lah berperang, kita tinggal diam aja. Keluaran 14 ayat 14. Itu bangsa Israel itu. Mereka dibelok oleh Tuhan habis-habisan. Ya Bapak Saudara, pada waktu pasukan tentara Firaun menyerang mereka. Ya, di laut itu, padang gurun, lautnya beraut. Ya. Kemarin saya udah bilang, Tuhan pakai Musa, mengangkat Musa, tongkatnya, air laut terbelah dua tuh. Ya. Itu Tuhan berperang. Ya. Bangsa Israel tinggal diam aja tuh. Ya, mati sia-sia semua musuh-musuh. Ya, ia bergirang karena engkau. Dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ya Bapak Saudara. Di ayat yang ke-20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus
Ya, Tuhan mengumpulkan kita, ya, supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Mengumpulkan kamu sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Artinya kita bersyukur. Ya, kita dapat masalah tantangan, ada pemulihan dari Tuhan. Ya, menjangkau anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, di Sefanya 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaan di depan mata mereka, firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.